Halo semua, ya jumpa lagi dengan saya Erwin Supandi dari Winter Stocks Indonesia. Bagaimana hari ini market bergerak dengan sangat volatile, liar banget, dan yang bikin sentimen jelek adalah hampir ARB, dan bahkan sudah ARB, beberapa sudah ARB dari saham-saham sektor pertambangan batubara. Wah, ini bener-bener deh. Dan apakah sektor ini sudah downtrend atau enggak nih ya, sektor batubara ini, sektor energi ini? Mengingat kok kelihatannya seperti yang sudah pernah kita ungkap sebelumnya, bahwa kalau mau inflasi itu cooling down atau turun ya, sektor energi dulu ini yang harus turun ya. Saya sempat ulas juga beberapa kali di market review kita bahwa beberapa minggu ini ya, mulai dari minggu kemarin ketika dirilis data finance ya, bahwa inflasi ada di level 8,6%, dan menurut para analis ya mengatakan bahwa ini angka yang buruk. Kenapa? Karena sudah 2 bulan berturut-turut, dan bahkan yang kali ini bukan tambah turun malah tambah naik. Konsensus mengatakan waktu itu ya 8,3, tapi ternyata yang dirilis 8,6. Sehingga memaksa ya, yang akan kita tunggu nanti di akhir pekan nanti ya, The Fed mengumumkan bahwa kemungkinan suku bunga akan mereka naikkan. Bukan kemungkinan sih, kecenderungan naik sih, dan nggak tanggung-tanggung naiknya, yaitu 75 basis poin ya. Jadi bukan basis poin, tapi 0,75% lah ya. Jadi kalau menilik kondisi saat ini, besar kemungkinan akan dinaikkan, karena saat ini The Fed cenderung bersikap agresif untuk menyimbangkan inflasi. Dan ya, apakah ini sebagai langkah yang tepat? Masalahnya banyak analis juga mengatakan ini bukan langkah yang tepat bagi The Fed, tapi lebih pada mereka kayak textbook ya, jadi mau nggak mau harus begitu gitu. Padahal sebenarnya ada berbagai strategi yang harusnya bisa mereka tempuh untuk menurunkan angka inflasi. Tapi saya bilang lebih pada ini semua kayak permainan sih. Kita tahu ada invisible hand lah. Inflasi itu naik mau nggak mau terjadi karena harga bahan bakar minyak dan sebagainya, yang harga oil, minyak mentah ya yang tinggi, dan belum lagi batu bara. Dan naik juga karena apa? Karena ada sentimen-sentimen yang, apalagi yang krisis Ukraina dan Rusia ini, yang membuat harganya tambah nggak bisa turun. Nah, dan kita tahu bahwa bahwasanya harga itu yang kontrol juga mereka. Jadi kalau kita melihat hukum supply dan demand ya supply-nya itu kalau memang disendat, otomatis harganya jadi permintaan jadi tinggi. Dan kayaknya tidak ada itikat dari mereka ya, para quote-unquote para produsen, untuk menurunkan harga ini, atau setidaknya membanjiri market dengan stok yang melimpah sehingga harganya jadi turun. Biasanya ya, si perusak pasar itu biasanya datang dari Rusia, tapi kali ini Rusia kan orang banyak yang mengatakan untuk wah, kamu nggak boleh beli dari Rusia karena kena sanksi dan sebagainya. Dan jika berani beli barang dari Rusia, negara tersebut akan juga kena sanksi juga. Nah, tapi kelihatannya sudah sampai di titik nadir ini. Inflasi sudah banyak membuat perekonomian jadi babak belur, sehingga mulai banyak negara yang mulai curi-curi untuk beli dari negara. Ya, mungkin seperti kayak makelar lah istilahnya. Jadi mereka negara perantara yang membeli barang dari Rusia yang tidak tergabung mungkin dari OPEC atau NATO gitu mungkin, dan dijual kembali ke negara-negara Uni Eropa dan sebagainya ya. Kalau nggak begitu, harganya nggak akan bisa turun ini. Jadi mereka mencoba mencari keseimbangan baru lah, mencari supplier baru. Ya, gimana caranya supaya bisa jalan ekonomi. Dan kalau begitu, kemungkinan harga sektor energi ini juga akan terkoreksi. Mau nggak mau harus koreksi dulu, supaya apa? Supaya inflasi terkendali.
Jadi dalam waktu dekat kita antisipasi tiba-tiba, jangan kaget tiba-tiba market terbanjiri dengan supply ya, tiba-tiba stoknya melimpah dan harganya turun. Ya kita juga tahu saat ini posisi overheat dan beberapa waktu belakangan ini cenderung sideways ya, harga minyak mentah cenderung sideways. Kalau batu bara cenderung koreksi. Jadi ini para pelaku pasar yang di market, yang di bursa Indonesia melihat bahwa kecenderungan untuk turun, makanya harga-harga emitennya, harga-harga sahamnya ini semua pada ARB. Jadi jangan kaget ya Bapak Ibu ya. Dan kalau sudah begitu bagaimana? Kalau sudah kena level stop loss, ya sudah disiplin saja. Beberapa waktu kemarin saya sudah membagikan video bagaimana kita mengambil peluang di saat market lagi koreksi dan sebagainya. Salah satu kunci yang saya bagikan adalah ya jangan takut untuk cut loss. Ya jangan takut untuk cut loss, harus disiplin. Ya silakan Bapak Ibu nonton lagi videonya. Nah, mungkin nanti saya akan sematkan di sini di layar nih ya, di linknya videonya. Oke, ya. Dan kita juga tahu nanti tadi sudah saya ungkap di awal, kalau nanti tanggal rasanya kalau nggak 17 ya, tanggal 17 dini hari nanti akan diumumkan ya bahwa kemungkinan besar akan naik. Tapi ini sudah price in sih sebenarnya. Udah banyak yang tahu, udah rasio nggak ada rahasia lah, udah pasti The Fed akan naikkan. Jadi lihat pasar bereaksinya gimana. Kalau pasar masih merasa kalau dengan naiknya 0,75% ini jelek dan tidak efektif terhadap penanganan inflasi, hampir bisa dipastikan market akan bereaksi negatif ya. Tapi kalau market merasa mungkin ya ada technical rebound, mungkin mereka bilang oke lah kita kasih kesempatan The Fed, kita lihat apakah actionnya ini menjadi obat yang manjur sehingga inflasi bisa turun atau mengimbangi inflasi dan sebagainya. Kalau ternyata nggak manjur ya bubar ya sudah. Tapi kalau manjur ya berarti market bisa rebound. Jadi kembali kita lihat dalam beberapa waktu belakangan ini. Khusus untuk market Indonesia saya sudah warning bahwa di video kemarin kita hati-hati ya, hati-hati dengan trading besok ya, trading tanggal 16 ya, kita hati-hati. Kenapa? Karena tanggal 17-nya kan diumumkan. Jadi saya agak khawatir, ada kekhawatiran ya kalau nanti besok market cenderung lanjut koreksi lagi. Atau mungkin besok market sengaja dibikin naik. Kenapa saya bilang sengaja dibikin naik? Karena ya supaya orang pada euforia, pada beli. Dan nanti yang dibanding waktu hari Jumatnya. Nah, mungkin ya ini kita bilang konspirasi teori. Apapun bisa terjadi, tapi saya lihat kecenderungannya besok ya mungkin bisa hijau nih market. Tapi kita untuk lebih clear-nya coba kita lihat secara teknikal ya. Nah, ini kalau kita lihat kayak gini ya, candle-nya kayak gini. Dan sesuai dengan apa yang kita utarakan tadi, saya kolaborasi dengan Tanya Saham ya. Saya sudah bilang bahwa IHSG lebih aman kalau dia bisa ditutup di atas 7.000-an. Yang mana saya lihat 7.000 adalah level skyline kita. Dan IHSG rebound dan tutup di atas 7.000. Wow, congrats. Dan ya masih bergerak di rentang kita yang kita sudah buat sebelumnya. Dia bergerak di level 7.079 dan hampir ke 6.900-an ya. Low hari ini 6966. Ya, dia cukup stabil bergerak di rentang ini dengan ini titik tengahnya di level 7.000-an. Mungkin saya lihat ya, kita lihat aja kalau bergerak besok IHSG juga masih ada di level inilah, naik turun di sinilah level-level ini. Jadi masih bergerak sideways ya, market masih indecision. Jadi kalau saya bilang kalau market besok hijau semua ya jangan euforia, jangan langsung ditubruk, tetap money management. Dan yang sudah profit ya better direalisasikan ya. Better direalisasikan. Dan hari ini asing kelihatan sih, dia net sell minus 685,4 miliar. Dan transaksi juga masih oke transaksi. 15,5 triliun ya. Jadi sedikit di bawah rata-rata 20 harinya. 20 harinya rata-rata ada di 16,1, 16,2 triliun. Sedikit sekali sih di bawah rata-rata. Cuma it's okay. Menurut saya masih tergolong tinggi transaksinya. Jadi market masih menarik gitu ya, masih menarik. Bukan berarti orang jadi eksodus keluar dari market, enggak. Market masih menarik banget. Dan kita tahu kalau ada ARB, ada yang jual, pasti ada yang beli. Yes.
Dan ya yang beli siapa? Ya saya bilang tadi invisible hand. Ini semua sudah under skenario sih, sudah masuk skenario mereka semua. Oke, coba kita coba sektoralnya ya. IDX Basic, nah mantul kan, mantul dari V-Line, not bad ya. Moga-moga besok masih lanjut mantul. Dan sektor consumer cyclicals yang masih belum oke, cenderung turun lagi. Dan kalau besok bikin lower low ya sudah downtrend, masuk fase downtrend, ya ada jebol support. Sektor energi, ini yang tadi saya bilang tadi ya, turun dan dia berpotensi untuk patah trend. Jadi warning buat teman-teman semua ya. Ini juga jadi tema yang tadi saya pilih untuk ke LFIG ya, LFIG tadi. Terus sektor finance mencoba untuk rebound tapi potong, dia akhirnya indecision lagi, dia kena aksi profit taking. Belum sempat tutup gap bahkan. Moga-moga besok lanjut ini ya, sengaja cuma bikin galau-galau aja. Sektor healthcare masih not okay ya, saya bilang masih biasa-biasa saja. Terus industri, wow, turun lagi dan sekarang kena ke Skyline. Nah ini, kalau dia besok jebol, wah, kurang bagus ya, kurang bagus. Jadi sektor industri ini lagi kurang oke nih. Infrastruktur bagaimana? Infrastruktur juga masih sideways, masih di situ-situ saja, belum kemana-mana. Terus consumer non-cyclicals, wah udah mulai rebound ya, tapi dia koreksi lagi. Moga-moga besok masih bisa lanjut lagi ya. Ini salah satu ya sektor defensif sih. Dan masalahnya adalah kalau inflasi biasanya yang kena duluan ini sektor ini. Moga-moga besok bisa naik karena Indonesia pada dasarnya ekonomi cukup solid sih. Ya sudah saya buat videonya juga. Jadi silakan Bapak Ibu nonton. Terus properti masih going under ya, masih nyelam, masih di bawah aja, masih belum kemana-mana. Terus sektor tekno, wah ini masih ini oke ya, tadi rebound. Moga-moga sektor tekno, basic, finance bisa menjadi penggerak. Masih penahan ketika indeks mencoba untuk jatuh, mereka-mereka ini yang nahan supaya indeks nggak jatuh ya. Terus terakhir transportasi, slow but sure, dia mulai mencoba untuk bertahan, nggak sampai turun lagi ya. Jadi kita harap moga-moga ini masih oke banget. Besok bisa mantul nih. Tapi sektor transportasi market cap-nya kecil. Jadi ya antara nggak terlalu dilirik lah, kita nggak bisa terlalu lihat lah ya. Oke, ya itu tadi secara sektoral. Jadi kalau kita lihat secara sektoral, dengan catatan ya besok sektor finance, sektor tekno, terus sektor basic bisa rebound. Nah ini aman, komposit aman, IHSG aman. Ya, oke. Sebelum kita masuk ke segmen berikutnya yaitu segmen rekomendasi, kembali saja Bapak Ibu jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya. Dan jika Bapak Ibu mendapat manfaat dari konten-konten yang kami buat, bantu kami untuk semakin berkembang dengan share video-video kami dan berikan jempol. Dan jika Bapak Ibu belum punya rekening efek dan ingin buka rekening efek, ingin belajar trading, silakan di bawah ini di kolom deskripsi ada link untuk pembukaan rekening dan kami bekerja sama dengan Sekuritas Hanan Putirai, salah satu founder IDX ya, maksudnya salah satu yang bersama IDX dari awal-awal sekali ya, salah satu sekuritas tertua yang ada di Indonesia. Dan artinya apa? Artinya ini tidak perlu diragukan lagi lah. Ini perusahaan yang sangat-sangat mature, sangat matang. Ya, bukan model yang sekuritas yang baru-baru itu. Oke. Ada kode salesnya juga, jangan lupa pastikan masukkan kode salesnya EN. Oke Bapak Ibu, sekarang kita masuk ke rekomendasi. Saham apa nih yang besok bisa menarik untuk kita cermati? Pertama, yaitu Bank Mandiri. Bank Mandiri ini oke ya, karena dia termasuk anti badai dan salah satu sektor finance, saham sektor finance yang termasuk anti badai juga. Jadi silakan ditambah asing dalam beberapa waktu kemarin masuk terus ya. Ini menarik nih. Saya yakin cukup sabar, tunggu aja, pasti BAM, meledak. Habis Bank Mandiri ada TPIA. TPIA ini juga, wow, hari ini rebound dari support ya. Ini kalau lihat weekly-nya kemarin, ini yang sempat bikin saya kaget juga sih. Mantul persis dari selendang sih. Ini keren banget nih. Saya aja nggak ngeh gitu ya. Ya, ini berterima kasih sama member di grup ya yang kasih tahu kalau ini kena selendang weekly dan hari ini BAM, lumayan banget.
Cakep. Nah ini ya, TPIA. Lanjut, habis TPIA ada semen Gresik. Nah, atau semen Indonesia. Ini juga slow but sure, pelan-pelan naik ya. Good lah ini. Sabar aja untuk emiten ini. Harganya juga masih tergolong murah ya. Habis SMGR ada Akra. Akra masih sideways ya, tapi nggak apa-apa, sabar-sabar aja. Nanti tiba-tiba BAM, loncat lagi. Kayak gini ya. Kayak gini nih, dia sideways tiba-tiba deng, langsung naik. Ini sideways tiba-tiba BAM. Ya, jadi ini pada dasarnya masih dalam tren yang bagus kok. Terus terakhir adalah Tebik. Tebik ini udah lama banget nggak sih kita rekomendasiin ya. Dan harusnya ya ini spekulasi buy karena dia berhasil kembali naik di atas V-line. Dan tambah posisi jika dia bisa breakout 2950 ini ya. Oke. Ya, itu rekomendasi kita untuk trading tanggal 16 Juni 2022. Baik, Bapak Ibu semua, itu market review kita dan rekomendasi serta ulasan saham. Semoga besok market kembali memberikan kita cuan lagi ya, kayak tadi. Wow, lumayan, dapat dari BRMS, dapat dari Goto, ya terus apa lagi? Ada Bank Mandiri, ada Akra yang naik lagi, terus ada apa? Lumayan, tadi lumayan, cukup oke kok. Ya, oke, sampai di sini dulu. Jangan lupa bikin trading plan-nya. Jadi ketika kita ada di dalam satu situasi yang mana kita kadang-kadang suka bikin galau, insting kita yang jalan. Trading plan kita yang jalan. Dan tentu saja mengajarkan kita untuk menjadi disiplin. Baik semuanya, sampai jumpa. See you tomorrow. Stay safe, stay healthy, and God bless you all.